Shalom, salam mujizat bagi kita semua. Dimanapun saudara hari ini, saya percaya kita semua dalam berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kasih setia Allah selalu bersama-sama dengan kita. Percaya kuasa Tuhan selalu menolong memberkati kita semua. Dan pada hari ini kita akan mengikuti pesan pastoral bersama-sama. Selamat menikmati berkat Tuhan bagi semua kita. Shalom. Pesan pastoral hari ini berbicara tentang Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kesempatan ini kita akan mempelajari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus, yang memiliki pengalaman yang baik di dalam Tuhan dan bagaimana perjalanan kehidupan rohaninya sejak ketika ia mengenal Tuhan secara pribadi. Ada banyak suka dan duka ia harus lewati dalam hidupnya. Apapun yang diizinkan oleh Tuhan, ia lalui dalam hidupnya. Ternyata berbagai keadaan silih berganti itu membuatnya tidak merasa putus asa, tidak rasa gelisah, tidak kehilangan harapan. Tapi justru sebaliknya keadaan itu membuatnya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ia semakin mengenal Allah yang ia layani, bahwa sesungguhnya Allah yang penuh otoritas dan penuh kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau katakan hal yang sama dalam setiap hidup kita. Dia adalah Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mampu melewati segala sesuatu yang sesulit apapun dalam hidup ini. Dari setiap peristiwa yang dilalui oleh Rasul Paulus, ternyata membuatnya semakin diperlengkapi dan terus termotivasi di dalam kehidupannya. Bahkan ia juga semakin hari semakin menjadi inspirasi bagi banyak orang lewat kehidupannya di dalam Tuhan. Saudaraku, tahukah kita pada waktu ketika kita mengikut dan melayani Allah, ada banyak hal yang terkadang terjadi dalam hidup kita bukan dengan apa yang sedang kita hadapi, bukan dengan masalah, tantangan, rintangan yang kita hadapi. Apapun yang diizinkan hari ini saudara harus hadapi. Sesungguhnya hal itu akan membuktikan suatu pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan, dan lewat itu akan membuatmu dan membuatku untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Dengan pengalaman itu akan mengantar kita secara pribadi untuk bertumbuh di dalam tingkat kedewasaan kita di dalam Tuhan. Kedewasaan kita akan semakin hari semakin nyata. Sebagaimana Rasul Paulus, setiap peristiwa yang dialami membuatnya ternyata semakin diperlengkapi, dan ia dapat menjadi sumber inspirasi, ia dapat memotivasi jemaat Tuhan untuk terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Hidup kita hal yang sama. Jadi ciri-ciri orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 berkata demikian, "Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranku dan perasaanku bertumbuh kembali untuk aku." Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik di dalam hal kenyang maupun di dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jelas. Pernyataan ini Paulus katakan di ayat 10 hingga sampai dengan ayat yang ke-12. Di tengah setiap beban hidup, tantangan hidup, ia katakan di dalam ayat ini, ayat 11, "Kukatakan ini bukanlah karena kekuranganku, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Di tengah segala situasi ini, Paulus mampu menyatakan pengalaman hidupnya. Ia tahu apa itu kekurangan. Tetapi Alkitab
Sebagaimana pernyataannya, aku mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ia tahu tentang apa itu kekurangan, ia tahu bagaimana tentang kelimpahan, ia tahu tentang segala sesuatu, baik perkara-perkara yang sulit yang harus dia tempuh dalam hidupnya. Hal kelaparan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, dia lalui dalam hidupnya. Ini pernyataan kedewasaan hidup rohani seseorang. Dapat saya simpulkan dari ayat yang ke-10 sampai 12 adalah Paulus memandang secara utuh atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, sehingga ia tetap bersuka cita. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia juga tidak menjadi frustasi, putus asa. Dan tidak sedikit orang ketika berada pada situasi itu, ada banyak orang bersungut-sungut, tidak lagi setia beribadah pada Tuhan, tidak lagi mau setia melakukan apa yang merupakan firman Tuhan. Karena kenapa? Sesungguhnya kadang-kala kita mengatakan begini, aku ini sudah melayani Tuhan, aku sudah beribadah, kenapa masih sukar hidupku? Ekonomiku masih susah, bisnisku belum lancar, bahkan mungkin pergumulanku masih silih berganti. Saudara, standar itu bukan itu menjadi sesuatu bagian yang merupakan standar ukuran kita. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk itu. Tetapi setiap peristiwa apapun yang dihadirkan dalam hidup kita hari ini, Tuhan ingin mendidik kita untuk memandang secara utuh keajaibannya, pemeliharaannya, karyanya dalam hidup kita. Mari kita menunjukkan sikap kedewasaan rohani kita. Hanya orang yang dewasa rohaninya yang mampu memandang secara utuh setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, sehingga ia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Makanya dia katakan ayat 10, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Ini pernyataannya. Karena kenapa? Kedewasaan rohani sangat menentukan. Apa rahasianya? Ternyata begini. Paulus menemukan suatu bagian dan membagikan tips bagaimana ia mampu melewati masa itu dalam hidupnya. Di ayat yang ke-13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini rahasianya. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pernyataan ini adalah dia mengatakan seutuhnya, kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Hari ini, pastikan dalam hidup, kekuatan kita hanya satu-satunya datang dari Tuhan. Manusia terbatas untuk menolong kita. Tetapi di saat ketika kita masa-masa yang saat ini, mungkin kita tidak berdaya. Kita sedang berada pada suatu kesulitan, pergumulan hidup, baik dalam pribadi, keluarga, pekerjaan, anak-anak. Ini merupakan sebuah pergumulan hidup. Jangan pernah putus asa. Jangan kehilangan harapan. Mari kita memandang secara utuh. Lihat secara luas. Bahwa di dalam semua itu adalah bingkaian keajaiban Allah. Allah sedang melakukan keajaiban bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa. Pandang Tuhan yang sanggup menolong kita, memberkati kita semua. Sebagaimana pertolongannya dialami oleh Paulus. Paulus mengatakan, dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kesimpulan, pesan pastoral ini adalah, hari ini, saya ingin mengajak dan menyampaikan bahwa di dalam Yesus yang dapat memberi kekuatan bagi kita semua untuk dapat melewati setiap keadaan yang mungkin saat ini terlalu sukar bagimu, engkau hadapi. Tetapi percayalah, setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini, yakinkan dan percaya, setiap apa yang kita hadapi, saya mau katakan, Tuhan yang sama, kuasa yang sama, yang tidak pernah berubah, yang telah menolong Rasul Paulus untuk melewati masa yang sukar bagi dia. Tuhan yang sama, kuasa yang sama, yang tidak pernah berubah, dapat mampu, siap menolong kita semua. Hari ini, percayalah, Tuhan memberkatimu, Tuhan meneguhkan imanmu. Jangan goyah, yakinkan dan pastikan setiap langkahmu hari ke hari,
Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua. Amin.